Goblok banget itu orang tuh. Seenaknya ngomong tuh, merendahkan harkat derajat sebagai mahasiswa, sebagai organisasi. Itu Anda nggak bisa ngomong itu, Pak, disaksikan oleh banyak ribuan orang, bahkan mahasiswa. Ini sangat merugikan bagi organisasi PMII sebagai organisasi kaderisasi. Anda harus bertanggung jawab terhadap statement Anda. Citra buruk Anda lakukan, maka PMI bergerak karena tuduhan Anda tidak mendasar. Saudara Gatot, kalau kelembagaan, maka jelas yang tersinggung semua PMI yang ada di Indonesia. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang di sekretariat organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Kabupaten Ciamis. Ada pernyataan yang cukup ramai. Gatot, inisiator kami, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mungkin terpleset atau mungkin disengaja atau mungkin mau merendahkan harkat derajat mahasiswa, harkat derajat organisasi PMII. Tujuannya entah apa, kemudian melontarkan kata-kata yang jelas. Ini mencemarkan nama baik. Sehingga ini ramai dibincangkan di publik. Saya sebagai orang yang pernah hidup di PMII merasa tersinggung pula terhadap pernyataan Gatot Nurmantio. Ya, ini jelas ada pasal yang mengatur kalau misal mengatakan oknum saja. Oke, di dalam sebuah organisasi mungkin ada oknum. Mau dimanapun, mau di PMII, kalau organisasi kemahasiswaan, mau di HMI, GMNI, IMM, Hima Persis, kami dan sebagainya, mungkin ada oknum. Tapi Gatot Nurmantio secara jelas mengatakan PMII secara kelembagaan, bukan perorangan, bukan oknum yang dikatakannya. Ya, penolakan di Bandung. Sementara secara kelembagaan PMII tentu menolak dan mengecam apa yang dikatakan oleh Gatot Nurmantio. Kenapa? Karena kita pun sering aksi, kita pun sering demo. Jelas dilindungi, ada undang-undang yang mengatur kebebasan di dalam menyampaikan pendapat. Bagi mahasiswa khususnya PMII, kalau saya dulu pas di PMII, aksi atau demonstrasi itu seni di dalam menyampaikan pendapat. Ketika ada pendapat yang tidak bisa disuarakan lewat diskusi, lewat konsolidasi diskusi, maka apa boleh buat? Jalan terakhir ya aksi, demonstrasi, dan itu sering kemudian kita lakukan. Maka secara kelembagaan saya pun tidak mungkin PMII menolak aksi. Tidak mungkin secara kelembagaan karena kita sering melakukan hal itu, ya. Saya mantan ketua cabang PMI Kabupaten Ciamis 2018-2019. Otomatis saya tahu bagaimana kemudian kerja PMII. Dan pernyataan Gatot sangat mencemarkan nama baik, sangat melecehkan martabat PMII. Perlu diketahui, PMII ini sudah besar. Setiap kabupaten, kota itu pasti ada di Indonesia. Bro, ya. Di Indonesia, catat itu. Bukan kemudian mau ngadu massa, bukan itu. Cuma harus menjadi kemudian pandangan yang kemudian juga objektif ketika melihat sebuah organisasi yang cukup besar di Indonesia, organisasi kemahasiswaan. Jangan sampai sembarangan, sehingga kemudian PB PMI mengeluarkan sikap pernyataan untuk menyeret Gatot ke pihak kepolisian karena pencemaran nama baiknya itu tuh. Nah saya akan bacakan beritanya. Mana bro? Ya, dari sudah banyak sebetulnya, ya. Ini dari detik.com, ya. PMI akan laporkan Gatot Nurmantio ke polisi. Saya sepakat. Siapa yang sepakat lagi untuk Pak Gatot ini dilaporkan?
Mana ini di sini ada anggota PMII enggak? Seluruh Indonesia di sini ada yang nonton enggak? PMII, Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Ada enggak yang nonton? Salam pergerakan dari saya ya untuk semuanya. Salam. Menyikapi tuduhan dari kami, maka menyatakan sikap PBPMII sebagai berikut. Yang pertama, Gatot telah mencemarkan nama baik PMII secara kelembagaan. Catat tuh ya, bukan secara personal tapi secara kelembagaan. Ini jelas ada undang-undang yang mengaturnya jika Anda melecehkan sebuah organisasi atau kelembagaan. Kemudian, karena secara jelas-jelas menuduh penolakan dirinya atau organisasinya di Bandung yang dilakukan oleh PMII, padahal tidak ada penolakan yang dilakukan oleh PMII di Bandung. Oke, itu jelas ya. Padahal tidak ada penolakan yang dilakukan oleh PMII di Bandung. Karena itu, atas statement PB PMII akan menempuh upaya hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Gatot. Mungkin ada 1-2 orang anak PMII yang menolak aksi Gatot. Mungkin iya ada, mungkin. Karena saya pun tidak tahu. Tapi kalau secara kelembagaan ini jelas. Harus ada suratnya, siapa kemudian yang mendukung. Apakah memang ada pernyataan sikap dari PC PMI Bandung? Apakah ada? Atau memang tidak ada? Hanya ada per orang saja. Nah, kalau per orang, maka tidak boleh Anda menyebutkan kelembagaan Saudara Gatot. Personal saja. Dan Anda tidak boleh menyebutkan, kalaupun salah, tidak boleh menyebutkan lembaga PMI yang salah. Tapi personal, oknum. Ya. Kalau kelembagaan, maka jelas. Yang tersinggung semua PMI yang ada di Indonesia. Maka kemudian PB PMI mengeluarkan sikap yang saya kira memang harus dilakukan, karena kemudian suaranya itu di media sosial, di TV, diwawancara oleh Karna Ilyas kan, didengar oleh semua orang, buruk pada akhirnya. Sementara PMI adalah organisasi kaderisasi yang membutuhkan kemudian kader-kadernya masuk. Citra buruk Anda lakukan, maka PMI bergerak karena tuduhan Anda tidak mendasar, Saudara Gatot. Kemudian, yang kedua, bagi PBPMII pada prinsipnya tidak perlu konsolidasi untuk menolak kami, untuk penolakan kami, sebab kami akan tertolak dengan sendirinya. Itu kalau saya melihat, dan kalau saya kemudian objektif melihat, meskipun saya kader PMI, itu mah opini yang dibangun oleh PBPMI. Mungkin ada perbedaan opini di bahkan tubuh anggota PMI sendiri. Kami akan tertolak dimanapun. Ya mungkin ada sebagian orang yang bahkan mengafirmasi kehadiran anggota kami. Maka ini tidak termasuk di dalam pelaporan saya kira kalau saya mau mengkritik PB tuh. Kemudian yang ketiga, karena itu pandangannya yang subjektif. Karena kita melihat bahwa di Tasik pun terjadi deklarasi. Artinya bahwa ada juga masyarakat yang mengafirmasi kehadiran kami, gitu loh. 3. Kami tertolak di daerah-daerah karena tidak membawa gagasan baru dan solusi untuk bangsa. Yang dibawa hanya memori masa lalu soal PKI. Selain itu, statement Gatot mengenai seseorang yang melakukan upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 /MPRS /1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia adalah PKI, itu sama saja mengatakan bahwa Gus Dur adalah PKI. Sedangkan PMII meyakini upaya Gus Dur tidak lebih dari ikhtiar untuk rekonsiliasi anak bangsa agar sama-sama fokus dan berkontribusi untuk Indonesia. Kemudian 4, walaupun ada penolakan oleh kader-kader PMI itu mewakili kegelisahan mahasiswa yang melihat arogansi tokoh politik yang numpang tenar di saat rakyat kesusahan menghadapi COVID-19. Kalaupun iya, ini jelas PBPMI mengatakan, kalaupun iya ada 1-2 orang kader PMII yang kemudian menolak Gatot, itu bukan atas dasar kelembagaan PMII,
namun personal, secara mahasiswa. Oke, mahasiswa mengeluarkan pandangannya, mengeluarkan sikapnya bahwa apa yang dilakukan oleh kami itu atas dasar arogansi. Mungkin Pak Gatot, mungkin tokoh-tokoh yang lain yang ada di kami, pandangannya itu, yaitu pun kemudian sah-sah saja mengeluarkan pendapat sebagai mahasiswa, melihat bahwa kami itu justru tidak memberikan solusi, bahkan membahayakan di situasi yang COVID ini, saudara. Dan itu tidak membawa kelembagaan PMII, ya. Itu satu kali lagi, tidak membawa kelembagaan PMII. Itu atas dasar keresahan sebagai mahasiswa. Jadi Pak Gatot ini jangan kemudian Anda keliru di dalam melihat seseorang, kelembagaan. Jangan anggap kami sepele, Pak Gatot. Oke, jangan anggap kami sepele. Satu kali lagi, Anda perlu catat ini. Silahkan cek di setiap kabupaten dan kota PMI, pasti ada di kampus-kampus yang ada di daerah atau kota kalian. Cek di kampusnya. Kemudian yang kelima, baiknya Gatot melakukan gerakan positif untuk penanganan COVID-19 dengan membantu masyarakat yang lebih konkret dan berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui aksi-aksi nyata, bukan konsolidasi mengumpulkan massa dengan menciptakan kerumunan orang untuk memenuhi ambisi politiknya sendiri seakan tidak peduli kesusahan rakyat. Kembali lagi bahwa ini adalah kemudian pandangan subjektif PBPMII terhadap Pak Gatot. Satu kali lagi, tidak ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Kalau statement-statement yang 4 itu bisa dicek lah di saya kalau nggak salah itu di wawancara ILC, Gatot sendiri mengatakan bahwa itu orang-orang bayaran yang sedang mencari uang. Goblok banget itu orang tuh, seenaknya ngomong tuh, merendahkan harkat derajat sebagai mahasiswa, sebagai organisasi. Itu Anda nggak bisa ngomong itu, Pak, disaksikan oleh banyak ribuan orang, bahkan mahasiswa. Ini sangat merugikan bagi organisasi PMII sebagai organisasi kaderisasi. Anda harus bertanggung jawab terhadap statement Anda. Kalaupun tidak dilaporkan, saya harap kalaupun PBPMII tidak memberlangsungkan kemudian pelaporannya, minimal ada statement permintaan maaf dari Gatot Nurmantio untuk mencabut ucapannya itu tuh. Salam pergerakan. Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum PBPMII. Oke, saya sepakat dengan pernyataan sikap Ketua Umum PBPMII, karena ada juga yang kemudian beberapa hal yang mungkin di daerah kurang sepakat. Tapi untuk urusan ini, saya sendiri sepakat banget Pak Ketum. Ya, dan saya ingin suaranya ini yang nonton dari setiap wilayah, kabupaten, kota manapun. Kalau Anda anggota PMII, salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan, lawan, lawan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.